Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisiar Mugiatama dengan NIM 2508326. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk membahas perang kriptografi. Kenapa sih perang ini atau perang kriptografi ini adalah sesuatu bahasan yang menarik untuk kita bicarakan? Karena perang kriptografi ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu masa di mana komputer modern dan juga komputer yang canggih, komputer digital belum diciptakan, tetapi sudah ada perang kriptografi. Nah, cerita uniknya seperti apa? Mari kita bahas di video ini. Ada pula tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Barat. Dalam Perang Dunia Kedua, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Ada satu perang yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Nama perangnya adalah Perang Kriptografi. Nah, di satu sisi, Nazi Jerman memiliki suatu mesin yang dinamakan mesin Enigma. Mesin Enigma ini adalah sistem enskripsi yang memungkinkan komunikasi mereka tidak diketahui oleh musuh. Di satu sisi lain, Inggris memiliki seorang matematikawan yang sangat jenius bernama Alan Turing. Alan Turing di sini memiliki suatu peran yang sangat-sangat krusial, yaitu untuk memecahkan kode yang dihasilkan oleh mesin Enigma. Nah, ini adalah kisah bagaimana perang dimenangkan bukan dengan peluru, tetapi dengan logika dan pola. Alan Turing lahir pada 1912 di Inggris, dan sejak kecil telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam matematika. Ia menempuh pendidikan di Cambridge dan Princeton, dan pada tahun 1936 dia memperkenalkan konsep Universal Computing Machine, sebuah ide revolusioner yang menjadi dasar komputer modern. Pada masa itu, konsep tersebut sangatlah jauh melampaui zamannya, karena komputer belum benar-benar ada. Yang membuat Turing berbeda dari matematikawan lain adalah cara berpikirnya. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi merancang sistem yang dapat menyelesaikan masalah secara otomatis. Ia melihat persoalan sebagai algoritma, serangkaian langkah logis yang dapat dijalankan oleh mesin. Pendekatan ini membuatnya unggul, karena ketika orang lain mencoba menyelesaikan masalah secara manual, Turing sudah memikirkan bagaimana mesin dapat melakukan dengan lebih cepat dan efisien. Salah satu medan paling krusial dalam perang ini adalah Battle of the Atlantic. Inggris sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada jalur laut untuk mendapatkan logistik dari Amerika Serikat dan Kanada. Namun jalur ini jadi target utama Jerman. Mereka menggunakan kapal selam yang disebut U-boat, singkatan dari Undersea Boat, yaitu kapal selam militer yang dirancang untuk menyerang secara diam-diam. U-boat bergerak di bawah permukaan laut, sulit dideteksi, dan dapat menyerang secara tiba-tiba menggunakan torpedo. Mereka bahkan beroperasi dalam kelompok yang disebut Wolfpack, menyerang konvoi kapal sekutu secara bersamaan. Ribuan kapal tenggelam, dan Inggris berada di ambang krisis. Keunggulan Jerman terletak pada koordinasi mereka yang sangat rapi, yang semuanya diatur melalui pesan terenskripsi menggunakan Enigma. Tanpa memahami pesan tersebut, Inggris tidak memiliki cara untuk mengantisipasi serangan. Titik balik mulai terjadi ketika sekutu berhasil menangkap kapal selam Jerman. Salah satunya adalah German Submarine U-110 pada tahun 1941. Dari kapal ini, Inggris berhasil memperoleh mesin Enigma beserta dokumen penting seperti buku kode dan tabel pengaturan harian. Penemuan ini sangat penting karena sebelumnya Inggris hanya mengetahui bentuk mesin Enigma, tetapi tidak memahami cara menggunakannya secara detail. Namun meskipun mereka telah memiliki mesin tersebut, mereka tetap belum bisa membaca pesan Jerman. Kompleksitas Enigma tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan pendekatan yang baru. Mesin Enigma bekerja dengan sistem elektromagnetis yang kompleks.
Ketika sebuah huruf ditekan, alur listrik akan mengalir melalui plugboard yang menukar pasangan huruf, kemudian masuk ke rotor yang berputar dan mengacak huruf, lalu dipantulkan kembali oleh reflektor sebelum menghasilkan huruf output yang berbeda. Setiap kali tombol ditekan, rotor akan berputar dan mengubah jalur listrik, sehingga huruf yang sama tidak akan pernah menghasilkan output yang sama. Kombinasi dari rotor, posisi awal, dan plugboard menghasilkan ratusan triliun kemungkinan konfigurasi. Inilah yang membuat Enigma dianggap mustahil dipecahkan. Mesin ini juga sering dianggap sebagai cikal bakal komputer modern karena memiliki prinsip input, proses, dan output, serta sistem logika mekanis yang kompleks. Untuk memecahkan Enigma, Inggris membentuk pusat rahasia di Bletchley Park. Di tempat ini, Alan Turing bekerja bersama tim elit yang terdiri dari matematikawan, ahli bahasa, dan analisis intelijen seperti Gordon Welchman, Hugh Alexander, dan John Clarke. Mereka semua bekerja di bawah sumpah rahasia yang sangat ketat. Apa yang mereka lakukan tidak boleh diketahui oleh siapapun di luar lingkaran tersebut, bahkan setelah perang berakhir. Kerahasiaan ini membuat kontribusi mereka baru diketahui publik puluhan tahun kemudian. Alan Turing menyadari bahwa Enigma tidak bisa dipecahkan secara manual. Ia mengembangkan mesin bernama Bombe, sebuah perangkat elektromagnetis yang dirancang untuk menemukan konfigurasi Enigma dengan lebih cepat. Mesin ini bekerja dengan menggunakan petunjuk tertentu, seperti kata-kata yang sering muncul dalam pesan, untuk mempersempit kemungkinan. Bombe kemudian menguji berbagai konfigurasi secara otomatis dan mengeliminasi yang tidak mungkin, sehingga menemukan kemungkinan yang benar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keunggulan Turing karena ia tidak mencoba semua kemungkinan, melainkan menggunakan logika untuk mempercepat proses. Mesin ini menjadi kunci dalam memecahkan kode Enigma. Ketika Enigma berhasil dipecahkan, situasi di Atlantik berubah secara drastis. Sekutu kini dapat mengetahui posisi kapal selam Jerman dan menghindari jalur berbahaya. Konvoi kapal dapat diarahkan dengan lebih aman, dan serangan dapat diantisipasi sebelum terjadi. Atlantik yang sebelumnya dikuasai oleh Jerman mulai berbalik ke pihak sekutu. Keunggulan informasi ini menjadi faktor penting dalam kemenangan sekutu dan mempercepat berakhirnya perang. Kontribusi Alan Turing di sini tidak hanya untuk memenangkan perang saja, akan tetapi juga untuk membuka jalan agar komputer modern dan juga kecerdasan buatan agar bisa berkembang. Nah, perang kriptografi adalah perang sunyi, namun hasilnya dapat mengubah dunia. Dari sini kita bisa belajar bahwa terkadang kemenangan terbesar datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Saya Muhammad Kaisar Mugyatama dan saya cukupkan pembahasan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.